Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang kepada seluruh saudara-saudaraku. Insya Allah kita akan memberikan sesuatu yang terbaik semata-mata untuk mengabuan syiar agama Allah. Mudah-mudahan semua manfaat, mudah-mudahan semua bisa beramal soleh dan sebagai bekal untuk di akhirat nanti. Jangan lupa dukung channel kami, subscribe dan like di videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Arogoban, pemirsa Nasruddin Al Ansori official, pemirsa Asogro spesial, kita berkumpul lagi dalam ranah kajian dakwah Islamiyah, kajian ukhuwah Islamiyah, kajian tauhidiyah wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah bil YouTube. Dakwah bil YouTube. Nah, karena kami bukan kehilangan medan dakwah ya saudara-saudara sekalian. Kami justru bagaimana bisa berdakwah di segala lini. Ya, bebas dimensi. Nah, ini dimensinya dimensi alamaya. Dimensinya dimensi medsos, media sosial, ya kan? Makanya, wah, ada yang ngomong, wah, itu bid'ah segala macam. Tidak. Jangan salah, Rasulullah itu dulu itu mempunyai hartanya yang banyak sebetulnya. Lihat, bayangkan saja, ontanya Rasulullah itu paling mahal yang ada di muka bumi ini. Itu cuma Rasulullah yang punya. Nah, kalau Rasulullah hidupnya di zaman sekarang, dilahirin zaman sekarang, pasti Rasulullah naik pesawat tempur jet yang paling canggih di muka bumi. Begitu. Itu artinya apa? Rasulullah aja ngajarin kita kaya, cuman sederhana. Begitu. Tuh, namanya Ustaz Nasiruddin itu rada kelompok memang, tapi ada mana ini benar itu. Artinya nggak boleh bid'ah itu, kan gitu. Ya Ustaz ya. Nah, artinya kami buat seperti ini saudara-saudaraku sekalian, biar nggak tegang amat bahwa Islam itu asik loh. Islam itu tidak menakutkan. Bahwa kami ini tampilan aja kayak mau perang. Enggak sebenarnya Mas. Hatinya kayak kayak Rembo wajah-wajah kami orang, cuman hatinya melankolis banget. Ping jiwanya mah, atau tidak ini? Oke, kita lanjut saudara-saudara sekalian. Bagaimana Ustaz? Mas, apa masih seputar tauhid, syahadat, atau kita melangkah ke sholat atau bagaimana? Kembali lagi ke tauhid tadi. Ke tauhid tadi. Bagaimana Ustaz? Bukankah di dalam ketauhidan itu penyaksian tersebut bahwa dari alam kandungan kita sudah bertauhid pada waktu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu di alam rahim ya. Nah, kalau yang seperti itu, apakah ketauhidan kita dari dulu sampai sekarang itu masih utuh ataupun sudah rapuh ataupun bagaimana? Mohon pencerahannya. Ustaz. Ada juga yang nanya Kang Ustaz. Iya, ini Ustaz, ini Kang Ustaz. Maksudnya balik ya kan? Saya bukan Ustaz saya. Boleh sapa. Iya kan? Maaf Ferry disapa. Spesialnya dibenerin kan Mas. Spesialnya benerin. Iya. Bagaimana kalau ini seperti itu? Apakah persaksian kita itu masih rapuh atau masih kokoh? Begini, saudara-saudaraku sekalian, para ustaz. Ya kan, kalau saya kan mustami, pendengar ustaz. Ya. Jadi, semua manusia itu mengalami fase-fase perjalanan. Dari mulai alam nur, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam mizan, alam Jiwa. akhirat. Nah, itu yang terakhir, ya. Baru alam nur dan alam nar. Nah, fase yang dimaksud tadi itu ada fase alam rahim, alam kasih sayang yang berada di kandungan ibu kita. Semua manusia mengalaminya. Di fase itu Allah Subhanahu wa taala membuat MOU kepada kita. Ya, membuat perjanjian kepada kita. Ya. Membuat perjanjiannya di mana disaksikan bahwa Dia adalah Allah. Dalam surat Toha ayat 14, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni. Innani ana Allah, La ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Ya, siap. Jadi begini saudara-saudaraku sekalian, spesial bahwa Tanya dong Ustaz. jadi bahwa begini,
Gak ngobrol lagi. Wong yang kenapa tahu itu bukan alam rohim hindaran itu deh. Oh ini obrolan podcast. Santai saja, tenang saja. Jadi begini, saudara-saudara sekalian, manusia itu dilahirkan ada dalam Al-Quran ya nanti dicari sendiri. Kalau nggak ini namanya kita nggak belajar dong ya. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Orang tuanya lah, ibunya lah, bapaknya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi atau Islam. Jadi kalau semuanya belum ada peraturan itu di dalam rahim itu masih milik Allah semua. Gitu ya? Iya, sunatullahnya dia adalah seorang ibu yang mempunyai, diberikan sama Allah kekuasaan kasih sayang alam rahim tadi. Tapi pas ketika lahir tergantung orang tuanya yang menjadikan dia Muslim, Nasrani atau Majusi. Itu saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Dan ini adalah kalamullah, ya, ilmu kalam, ilmu Al-Quran yang mutasabihat termasuknya. Mata. Begitu saudara. Kalau ada saudara yang lebih paham, kasih tahu kami lewat podcast ya enggak. Nanti dijelasin, disampaikan deh. Akur tidak? Top kan? Pokoknya Top kan? komen. Jangan lupa subscribe yang penting mah ya. Subscribe itu amal soleh gratis, subscribe mah. Enggak bayar ya. Tabungan di akhirat. Banyak manfaat insyaallah ya, tentang muda akhirat. Subscribe. Loncengnya jangan lupa. Lonceng jangan lupa, koneng tuh yang notifikasi semua gitu juga. Biar tampilan-tampilan kalian terbaru, uploadan kami terbaru bisa Anda duluan yang tahu begitu. Betul. Satu aja. Terus bagaimana lagi? Ada pertanyaan? Kemudian saya ingat ketika ada satu untayan Jamrut Khatulistiwa itu yang tadi ya. Untayan kalam ilahi pas pada waktu diuntaikan tadi itu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Terus lanjutannya. Wa aqimis sholata li dzikri. Berarti ketika innani tidak ada, innani sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada Tuhan kecuali aku kata Allah. Berarti fa'budni, berarti kita ini disuruh menyembah. Seperti yang dikatakan tadi itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dengan cara mendirikan sholat. Agar supaya apa? Agar supaya mengingat aku. Apakah Asmano ya? Iya. Apakah sholat itu bisa mengingat Allah dengan cara seperti apa? Oh begitu. Biar supaya pemirsa ini paham. Tafadhol, siapa yang mau menjawab? Kan? Biar supaya sholat ini paham. Gimana Ustaz? Kan gantian. Oh iya enggak. Volumenya agak kuat. Ya apa itu? Bisa dikoreksi dan. Cina orang pendidikan kan sih. Ganteng kan. Kayak tukang iyo. Iya, masalah memang kita tukang iyo. Warkon antara. Presiden gitu. Kayak musuhan agak geser sini Tat. Iya musuhan. Oh iya. Kayak sholat itu Tat. Kau suku pakum. Pak itu tak susiatan. Kalau diminta mami sholat. Terus mendapatkan sop ya. Iya, masya Allah. Tafadhol. As-salatu rasul ibadah ya saja. Sholat palanya ibadah ya saja. Artinya identitas kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dunia itu kita punya identitas itu KTP. Ada yang KTP-nya Muslim, identitas agama, ada yang Kristen. Nah di hadapan Allah itu identitas kita itu adalah sholat. Kalau kita umat Islam, umat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat. Nah
Jadi as-salatu hiya akbar mabalu kata betul ya. Nah, jadi awalu ma yuhasab bil abdi yaumil qiyamati salati fa in salahat sa'iru amali fa in fasadat sa'iru amalu. Jadi yang pertama kali nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salat. Yang apabila salatnya baik, maka baik pula segala amal. Begitupun sebaliknya, apabila salatnya tidak baik, salatnya rusak, maka rusak pula segala amal dan kebaikan. Dan salat ini memang satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali uhibba ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan perkara salat ini ada di urutan yang pertama. Maka kata Rasulullah, al-awwal as-salatu ala waqtiha. Jadi yang pertama ini amalan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara salat. Salat tepat pada waktunya. Baru kemudian sum'ayyu ya Rasulullah birrul walidain, sum'ayyu ya Rasulullah al-jihadu fisabilillah, berjuang jalan Allah. Maka salat ini mempunyai suatu keistimewaan tersendiri bagi umat Rasulullah SAW. Spesial ya. Kalau kita tarik benang merah ya kan, kita lihat sejarah kenapa kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu. Ketika Nabi di Isra dan di Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini termaktub di dalam kitab Tiratunasinya saja. Jadi sejarah ketika Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan. Oke, yang enggak tegang. Cacat. Jadi ketika masuk ke langit yang pertama, ya kan, melesat ke langit yang pertama, Rasulullah menyaksikan para malaikat itu yang sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini malaikat berzikir pada Allah dari pertama kali diciptakan ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Lalu melesat lagi ke langit yang kedua, menyaksikan para malaikat yang sedang ruku pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sama, kata malaikat Jibril, itu dari semenjak diciptakan ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Melesat lagi ke langit yang ketiga, berjumpa dengan para malaikat sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus langit keempat, berjumpa lagi dengan para malaikat yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke langit yang ketujuh, menyaksikan para malaikat yang sedang mengucapkan salam. Terus saja mengucapkan salam dari pertama kali ciptakan ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Sehingga Nabi Muhammad SAW bercit dalam hatinya, menginginkan, ya Allah, saya dan umatku menginginkan ibadahnya para malaikat 7 lapis langit. Maka kata Nabi, man adda shalawatul khamsa nala ya subhanallah khamsa ya. Nala ibadatul malaikati samawati sab'a. Jadi barang siapa yang mendirikan sholat 5 waktu, maka pahalanya sama seperti pahalanya para malaikat 7 lapis langit. Coba bisa masa. Berarti malaikat juga pengen jadi manusia rupanya. Bahkan para nabi dan rasul pun iri ingin menjadi umat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pas pada waktu ngomong-ngomong, ketika di Isra Mi'rajkan Kanjeng Nabi itu, apakah hanya ruhnya saja atau jasad dan ruhnya ketika di Isra Mi'rajkan? Ya, inilah yang membuat penduduk Mekah dulu, khusus bagi orang-orang yang memang benci kepada kenabian dan kerasulan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak percaya dengan diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha. Promosi itu Ustaz Azura, jangan lupa minum ini sehat, air sehat. Jadi terus ya terus aduh putar terus apa dah. Saya minum dulu, jalan panjang. Jadi ketika Nabi Isra dan Mi'rajkan, ini cerna aja, cerna pokoknya. Bukan hanya ruhnya saja, dan memang Allah angkatnya bersama jasadnya juga. Itu. Ini yang membuat orang-orang kafir pun mustahil katanya. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bismillah, kun fayakun Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istimewa itu ya, istimewa sekali ya. Mantap. Kalau nggak beli ini salah. Beli ini ya. Air kesehatan, alhamdulillah ini di bawah air zam-zam kualitasnya, insyaallah. Mereka sambil makin menunjukkan bahwa mereka itu curang, ya kan? Orangnya orang 3, dikasih cuma 2. Tuh, sayanya mana?
Kang Ustaz sampun kopi Kang Ustaz. Oh, saya udah kopi katanya. Kasihan itu ya. Mana merokok wes terus. Jadi kayak begitu ya Ustaz ya. Ya, monggo lanjut. Jadi saudara bisa bayangin dari sekelumit tadi yang disampaikan oleh Ustadz Imron dan di pengantar oleh Ustadz Nasiruddin Ansori tadi, bahwa ada pertanyaan dari netizen, bagaimana apa Rasulullah itu dimi'rajkan itu ruhnya atau jasadnya? Nah, sekarang jawabannya adalah ketika astronot itu Masuk. berangkat, Bukan masuk. yang katanya, kalau saya orang yang pertama yang nggak percaya kalau dia itu sampai ke bulan, dia itu harus dilatih dulu, iya kan? Dilatih dulu, kemudian pakai baju spesial, baju astronot tadi itu ya, sehingga nyampe menurut sejarah ilmuwan ya, bukan menurut Rasulullah, menurut ilmuwan. Bukan di COVID ya Mas. Bukan di COVID. Lebih dari COVID. Oh, lebih dari Hari COVID mah ditembaknya modal. Nah, ya kan gitu. Enggak modal. Ini yang pakai baju astronot itu masuk ruang hampa. Itu kalau nggak pakai baju astronot, itu mata bisa keluar sendiri, darah bisa muncak sendiri, gitu. Ya makanya harus pakai baju pengaman, baju proteksi tubuh ya kan, body protectornya itu baju astronot. Berarti Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bayangin ya. Nah, itu diberangkatkan wahai pemirsa, diberangkatkan wahai netizen, itu tanpa menggunakan astronot. Apa nggak hebat Nabi kita? Oh, berangkat itu hanya cuman dicuci dengan air zam-zam, dibersihin, bukan pakai baju. Tapi beliau bukan hanya melewati ruang hampa, lebih dari itu beliau bisa menembus 7 langit itu untuk menerima mendatangi panggilan atau undangan dari Allah untuk diberangkatkan, dimi'rajatkan ke menghadap Allah untuk menerima perintah sholat. Ini pertegas juga Kang Ustaz. Itu bukan perintah tapi hadiah dari Allah. Betul. Ya, betul. Maaf, bukan perintah ya, bukan fil amar namanya, hadiah namanya itu ya. Jadi itu saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan untuk episode ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa ketauhidan itu perlu, keyakinan itu perlu sebagai bekal nanti kita melaksanakan ibadah, memohon, bicara, ngobrol sama Allah, yaitu melalui perintah sholat. Nah, itu agar rasanya. supaya dengan cara sholatlah kita bisa mengingat Allah. Oke. Kami Nasiruddin Al-Ansori Official dan Asogro Spesial, Arogoban Official hanya berpesan kunci maju cuma satu. Jangan mundur. Jangan mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.